Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang bahagia dengan menerapkan hidup minimalis. Siapa sih di sini yang hidupnya anti ribet? Terus ingin sekali sesuatu yang sederhana. Kalau kamu seperti itu, tandanya kamu cocok untuk hidup dengan menerapkan gaya hidup minimalis. Seperti untuk kamu yang sudah menyimak podcast saya sebelumnya, pasti kamu sudah paham apa sih gaya hidup minimalis. Bagi yang belum, mungkin ini bisa membuat kamu lebih paham. Gaya hidup minimalis bisa diartikan seperti konsep menjalankan hidup dengan sederhana dan tidak berlebihan. Kalau dari para minimalis di luar negeri, mereka menyebutnya less is more. Jadi semakin sederhana, semakin banyak nilainya. Jadi konsep minimalis ini ternyata banyak sekali manfaatnya kalau kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari di rumah. Salah satunya, kita bisa menjadi lebih bahagia dan juga mengurangi stres. Lewat slogan dari Less is More ini, kamu akan lebih fokus dengan hal-hal kecil yang bisa membuat dirimu lebih bahagia. Kamu juga akan menikmati hidup dengan santai karena tidak ada tekanan sehingga lebih menyenangkan. Kalau kamu ingin menjalankan konsep hidup ini, berikut adalah beberapa contoh yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, kamu harus membatasi gaya hidup yang kamu miliki. Jadi kurang-kurangilah semua yang berlebihan. Misalnya, menghamburkan uang untuk membeli barang yang hanya menjadi keinginan, tapi sebenarnya tidak kita butuhkan. Kalau membeli karena lapar mata, pasti ujung-ujungnya barang itu akan menumpuk dan lama-kelamaan akan kamu hiraukan. Bahkan yang lebih parah, barang-barang yang menumpuk itu akan membuat emosi kita menjadi tidak stabil dan membuat stres. Hal inilah yang perlu kita kurangi dalam hidup. Tapi kalau kamu memang butuh untuk membeli barang dan akan kau pakai setiap hari ataupun paling tidak setiap minggu, ya beli saja. Karena barang itu termasuk kebutuhan, jadi itu tidak terbuang sia-sia. Beda lagi kalau ceritanya kamu membeli sesuatu karena memang niat mau mengoleksinya. Masih menyambungkan yang tadi, kita juga harus menyortir barang yang ada di rumah. Sortir semua baju, mainan, buku yang masih dipakai dan mana yang tidak. Misalkan sudah tidak dipakai, lebih baik kita sumbangkan atau kita jual di toko online supaya tidak berdebu dan memenuhi rumah kita. Kalau barang sudah penuh, pasti akan terasa sesak dan kita tidak merasa lega. Dan kita yang tinggal juga tidak merasa nyaman. Pokoknya, kebiasaan hoarder ini alias suka menumpuk barang lebih baik kita hindari karena sama sekali tidak cocok dengan konsep minimalis. Terakhir, kamu harus rajin beres-beres dan menyimpan barang sesuai tempatnya. Rumah yang berantakan merupakan ciri-ciri orang yang hidupnya tidak minimalis. Soalnya minimalis itu identik dengan rapi. Kalau tidak ditunda-tunda yang ujungnya malah membuat kita malas beres-beres, sebaiknya usahakan kalau setelah melakukan sesuatu, langsung dibereskan. Misalnya melihat barang yang tercecer, langsung kita bereskan di tempatnya. Kalau kita habis makan, sebaiknya langsung cuci piring. Jadi lama-lama kita akan terbiasa. Sebenarnya banyak sekali manfaat positif dari menerapkan gaya hidup minimalis. Selain tidak boros, kita juga akan lebih gampang bersyukur dan selalu merasa cukup, sehingga tidak ada drama membuang barang macam sepatu atau make up karena tidak terpakai. Kalau ingin lebih detail lagi, simak beberapa cara ini. Yang pertama, tulis apa sih yang kamu butuhkan. Buatlah daftar apa yang sebenarnya kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Kalau kamu memang butuh baju kerja baru, maka tulislah di daftar kebutuhan kamu dan belilah saat memang kamu merasa memiliki uang yang lebih. Jangan sampai kamu membeli barang baru supaya bisa ganti-ganti karena sebenarnya kamu juga tidak terlalu membutuhkannya. Kedua, buang barang-barang yang sebenarnya tidak kamu perlukan. Ini yang menjadi salah satu penyebab kenapa kamu rajin sekali belanja. Kamu sebenarnya kalap mengeluarkan uang untuk memenuhi kamar atau lemari kamu. Orang yang memiliki gaya hidup minimalis biasanya lebih menyukai ruang pribadi yang luas dan tidak dipenuhi banyak barang, karena hal ini akan membuat mereka semakin tertarik membeli barang-barang lainnya demi memuaskan hasrat belanja.
Ketiga, berpakaian yang seadanya. Mungkin bagi wanita, keluar tanpa gelang dan kalung, serta eyeshadow atau pensil alis mungkin terdengar ekstrim. Tapi bagi orang dengan gaya hidup minimalis, mereka cukup berpakaian sederhana, yaitu atasan, bawahan, dan sepatu. Mereka juga tidak terlalu mengikuti tren dan memiliki pakaian senyamannya. Bagi pria seperti saya lebih suka pakaian yang santai dan nyaman untuk digunakan. Keempat, menyiapkan daftar makanan setiap minggu. Kalau kamu banyak membuang-buang waktu untuk memikirkan apa yang ingin dimakan untuk sarapan, makan siang dan malam, atau membeli bahan makanan di supermarket atau pasar, maka ini tandanya kamu harus segera menerapkan gaya hidup minimalis. Memilih bahan makanan memang tidak mudah, karena mood sangat bergantung pada makanan yang kita pilih. Untuk menyiasati hal ini, buatlah daftar makanan yang ingin kamu makan dalam 1 minggu ke depan supaya tidak buang-buang waktu dan uang. Kelima, menabung setelah mendapatkan gaji atau uang bulanan. 1 langkah kecil yang berharga untuk kamu lakukan adalah dengan menyisahkan uang kamu dengan maksud agar dapat dipakai untuk kebutuhan mendadak. Kalau kamu memulai kebiasaan baik ini sejak dini, bukan tidak mungkin kamu bisa membeli kendaraan pribadi atau rumah yang memang kamu butuhkan untuk keberlangsungan hidup kamu ke depannya. Itulah tadi kenapa hidup minimalis membuat kita bahagia dan langkah-langkah kecil yang bisa kamu terapkan dalam gaya hidup minimalis. Kali ini kita akan membahas tentang 7 alasan Anda tidak perlu membeli pakaian berdasarkan tren, jadi bijaklah menghabiskan uang. Pakaian termasuk ke dalam kebutuhan pokok setelah makanan dan tempat tinggal. Itu artinya, mengeluarkan uang untuk membeli pakaian merupakan hal yang perlu Anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan yang penting di dalam hidup. Pakaian menjadi kebutuhan pokok untuk menghindari tubuh dari bahaya cuaca yang dingin dan panas. Namun demikian, pakaian yang Anda kenakan bisa saja menjadi kebutuhan tersier. Hal ini bisa terjadi saat Anda memutuskan untuk membeli pakaian berdasarkan tren yang ada di pasar. Anda tetap berusaha membeli pakaian berdasarkan tren terbaru meskipun saat ini sudah memiliki banyak sekali pakaian yang bisa digunakan. Inilah alasan kenapa tidak perlu berbelanja pakaian hanya berdasarkan tren. Yang pertama, tren pakaian tidak pernah berakhir. Ketahuilah bahwa pakaian yang sedang tren saat ini bisa ditinggalkan dan tidak lagi digunakan orang pada 1 atau 2 tahun ke depan. Artinya saat memutuskan untuk mengikuti tren pakaian yang ada di pasar, Anda pasti merasakan tren tersebut berakhir dan tidak cocok lagi digunakan hanya dalam waktu yang singkat saja. Hal yang semakin aneh adalah bisa jadi mode pakaian yang lama bisa kembali menjadi sebuah tren di pasaran. Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa tren pakaian tidak akan pernah habis untuk diikuti. Kedua, Anda perlu memiliki identitas fashion sendiri. Alasan selanjutnya yang membuat Anda tidak perlu terlalu mengikuti tren pakaian adalah perlunya sebuah identitas berpakaian yang ada di dalam diri Anda. Memiliki gaya sendiri dalam berpakaian akan membentuk identitas fashion pada diri Anda. Tidak perlu menjadi orang yang senantiasa mengikuti tren berpakaian hanya untuk bisa diterima secara sosial di masyarakat. Sebab tren yang ada belum tentu sesuai dengan kepribadian dan cocok untuk Anda kenakan sehari-hari. Ketiga, tren pakaian belum tentu cocok untuk dikenakan. Masing-masing orang memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ada orang yang berpostur tinggi atau pendek. Ada juga yang berkulit gelap dan putih, serta ada juga yang bertubuh kurus dan gemuk. Karakteristik dan bentuk tubuh yang dimiliki belum tentu sesuai dengan tren pakaian yang sedang berlaku di pasaran. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Anda tidak perlu terlalu mengikuti tren berpakaian. Keempat, cara berpakaian Anda menjadi tidak unik. Mungkin Anda berpikir bahwa dengan mengikuti sebuah tren pakaian bisa membuat terlihat lebih menonjol dan berbeda dari orang lain. Faktanya, saat mengenakan pakaian berdasarkan tren artinya ada banyak sekali orang yang juga mengikuti tren yang sama dengan Anda. Tidak hanya itu saja,
Setiap toko pasti berusaha menjual pakaian yang sedang banyak diminati di pasar. Jadi sangat besar kemungkinan Anda mengenakan pakaian yang sama dengan orang lain. Kelima, pertimbangkan anggaran yang dimiliki. Tren pakaian bisa saja memiliki harga jual yang berbeda di atas kemampuan membeli Anda. Artinya, jika ingin mengikuti sebuah tren, Anda harus mengeluarkan lebih banyak anggaran yang dimiliki. Itu artinya ada pemborosan yang dilakukan untuk sebuah barang habis pakai seperti baju dan celana. Jangan terlalu memaksakan diri untuk membeli pakaian berdasarkan tren, apalagi yang berada di luar kemampuan Anda. Sebaiknya belilah pakaian sesuai dengan kemampuan dan penghasilan yang Anda dapatkan setiap bulannya. Keenam, saat mode berkembang, usia Anda juga terus berkembang. Hal yang banyak tidak disadari adalah mode pakaian yang sedang berkembang saat ini lebih ditujukan untuk anak muda dalam rentang usia 17 hingga 29 tahun. Itu artinya tidak semua orang cocok dan sesuai untuk mengenakan pakaian berdasarkan tren yang ada. Semakin bertambahnya usia, membuat Anda tidak selalu cocok untuk mengenakan mode pakaian terbaru. Miliki gaya sendiri dan kenakan pakaian sesuai dengan usia yang Anda miliki saat ini. Ketujuh, bisa menghemat banyak uang. Seperti yang sudah disampaikan, bahwa mengikuti sebuah tren membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk Anda miliki. Saat Anda beristirahat dan tidak terlalu memusingkan sebuah tren berpakaian, artinya ada lebih banyak dana yang bisa disimpan dan diinvestasikan. Penghematan uang tersebut bisa Anda alokasikan ke berbagai kebutuhan yang lebih bermanfaat untuk masa depan. Salah satunya adalah dengan investasi. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.